pertemuan yang lalu sudah disampaikan terkait dengan air sebagai alat bersuci. Air itu ada dari langit, ada dari bumi. Dari langit mau sama air hujan, kemudian air embun, yang ketiga ma'u salji, air salju. Itulah yang disebut ulama fikih air yang sumbernya dari langit. Ada air dari bumi, ma'ul bahri, air laut, ma'un nahri, air sungai, ma'ul bi'ri, air sumur, ma'ul aini, mata air. Semua yang disebutkan, air yang muncul dari langit, air yang turun dari langit, air yang keluar dari bumi, secara umum digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, bisa air itu disebut thahirun mutahhirun, suci airnya dan bisa digunakan bersuci. Yang kedua, thahirun ghairu mutahhirin, suci airnya tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu dan mandi wajib sebagai sebutan arti bersuci. Suci airnya tapi tak bisa digunakan berwudu, tak bisa digunakan mandi wajib. Itu ma'ul mustamal, air yang mustamal. Bisa air yang digunakan basuhan pertama untuk berwudu atau mandi wajib. Bisa juga air minum yang Bapak campur dengan kopi, suci itu tapi tidak bisa digunakan bersuci walaupun 2 ember kopinya. Yang ketiga, ma'ul mutanajjis, ma'ul najis, ma'ul mutanajjis. Bisa air najis, bisa juga disebut air yang bernajis. Ketika disebut ma'ul najis, ma'ul mutanajjis, itu artinya air itu bernajis. Kalau airnya bernajis atau najis, tidak bisa digunakan bersuci karena dia sudah tidak lagi suci. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, klasifikasi air secara umumnya. Maka kita jangan sempat menggunakan air yang bernajis untuk berwudu, air yang bernajis untuk mandi wajib, atau jangan sempat air yang mustamal digunakan untuk berwudu, wudunya tidak sah. Walaupun air itu bersih, tapi tidak bisa digunakan bersuci. Digunakan bersuci air mustamal, wudunya tidak sah.
digunakan mandi wajib air musta'mal, mandi wajibnya tidak sah. Lalu air mana yang digunakan supaya sah? Zahirun tahirun ghairu makruhin, sah. Zahirun tahirun makruhun, tetap sah. Sekarang kita bahas babul wudu'i. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan wudu. Salat memiliki syarat supaya sholatnya sah. Satu di antara syarat supaya sholat itu sah, orang yang sholat itu mesti suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Bersuci dari hadas kecil cukup dengan berwudu. Bersuci dari hadas besar mesti dengan mandi. Ada bapak-bapak udah putih jenggotnya, tidak tahu dia niat mandi wajib, padahal dia Islam mulai dari lahir. Anak, cucu banyak, tapi niat mandi wajib gak tahu ya. Bagaimana hidupnya saudara? Kata orang, aman-aman saja, jualannya laris, kata orang. Jangan itu dijadikan sebagai ukuran, tapi itu harus jadi renungan. Jika hidup seseorang sedemikian, sholatnya selama ini bagaimana kalau begitu? Dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Laula, andailah tidak, lau ini kalau dalam ilmu balaghah itu diucapkan karena memang belum terjadi dan tidak terjadi. Lau kana al-habibu, lau kana asy-syabab ya'udu yawman, katanya, andailah masa muda itu kembali lagi ke diri saya hari ini, katanya. Dia udah tua, mana bisa. Kalau di lagu syair yang sering ibu bapak dengar, laukana bainana al-habib, laukana bainana al-habib, ladana al-maqasi wal-qarib, in taibati qafadan madhib, Qaniban Qurban Habib. Saya yakin kalau saya lanjutkan tidur Bapak Ibu semua. Ini aja sudah tidur jadi. Ya kan? Lau kana bainana al-habib,
andailah ada bersama kita Nabi. Mana lagi ada bersama kita Nabi? Nabi sudah meninggal. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut laula an asyqa ala ummati, andailah umatku tidak merasa susah. Berarti Nabi tahu kalau umatnya itu susah. Apa yang dikhawatir, apa yang disebutkan oleh Nabi, andai umatnya tidak susah, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, setiap berwudu disuruh Nabi bersiwak. Andailah umatku tidak susah dengan suruhan itu, kusuruh itu. Cuma Nabi kalau mau menyuruh tidak mau membebani umat, sehingga Nabi tidak mewajibkan, tidak menyuruh. Tapi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu, kuwajibkan itu. Kalaulah umatku itu tidak merasa susah di setiap berwudu dia bersiwak, maka wajibkan mereka untuk bersiwak. Saking besar pahala siwak ketika mau berwudu. Kayu siwak itu yang begini. Ini bukan sekedar kayu. Kalau dihargai 30 juta ada. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, ambil ini kayu ke Yaman. Berapa ongkosnya? Pulang mesin lagi. Hanya untuk mengambil satu kayu seumpama ini. Ya. Nah, ini namanya siwak. Saya sudah melihat pokoknya ini. Kalau ada nanti yang jual parfum, biasanya dia jual siwak. Kayu ini murah. Kalau Bapak Ibu beli nanti di penjual parfum paling 10.000. Tapi yang 10.000 itu ternyata fadilahnya sampai ke akhirat. Besar sekali manfaat siwak. Mencerdaskan, memfasihkan, menajamkan usi, menyehatkan gigi, bahkan menajamkan pandangan, serta membuat musuh itu takut dengan kita hanya dengan siwak. Ustaz, kenapa harus pakai kayu? Sikat gigi kan bisa. Untuk bersiwak tidak harus dengan kayu ini. Bisa dengan apa saja yang kesat. Apa saja yang kesat. Jadi sikat gigi Bapak Ibu, kalau diniatkan siwak bisa. Cuma setiap berwudu ibu bersiwak pakai odol, penting Bapak beli odol terus kerjanya. Maka bersiwak pakai odol itu 1, 2, 3, bisa 3 kali, bisa 2 kali, 1 hari 1 malam. Tapi di samping itu gunakan kayu ini untuk intimah kepada Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Asal mau berwudu siwak, mau sholat siwak. Siwak yang umpama seperti inilah nggak boleh dipakai siwak orang sembarangan. Kenapa? Baru dipakai di luar saja. Nah, punya siwak kalau nggak gitu bisa hukumnya haram. Tapi kalau yang di rumah tuh sikat itu beda ya. Jadi ini bisa digunakan setiap berwudu. Nggak lain pakai ini.
Jangan nanti ada perasaan Bapak Ibu kalau bawa siwak, pakai siwak, jangan mata di kiri gitu ya kan? Bukan. Ajaran Nabi bertepatan jamaah tabligh itu rutin menggunakan itu, sehingga seolah siwak itu hanya jamaah tabligh yang punya. Bukan. Ini adalah sumbernya dari Nabi. Kalau mampu tidak merasa susah, maka wajibkan mereka bersiwak. Karena itu, maka ulama menghukumi siwak ini untuk setiap berwudu, setiap sholat itu sunnah. Kecuali kondisi-kondisi tertentu, ada orang tai giginya itu 1 senti. Semalam cerita saya sama anak muda, banyak kali kotoran gigi kelihatan. Kalau saya perempuan, dilamarnya dikasih mobil Fortuner udah mau saya. Kenapa? Gigi dulu baru gitu kan. Jorok. Harus sekat ini siwak. Jadi remeh orang kalau begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita yang seperti itu, jangan dibiarkan. Orang yang sudah kelihatan kotoran giginya banyak, sikat gigi atau siwak baginya tidak hanya untuk sholat dan berwudu, wajib dia itu. Kenapa? Karena kondisinya sudah meresahkan orang. Allahu Akbar, katanya pikirin podium. Nah itu boleh. Islam itu harus mengutamakan kebersihan. Satu, jadi kalau Bapak Ibu mau berwudu, bersiwak. Dan kayu ini bisa dibawa kemana-mana. Setiap mau berwudu bisa. Bisa nggak dengan tangan? Nggak bisa kalau dengan tangan. Kenapa? Karena dia halus sekali, tidak kesan. Kalau mau sholat bisa jalan serbatnya. Mau sholat sunnah itu siwak. Ada kayu siwak. Ini level 5 waktu sholat ini terus dibuatnya berobat juga baunya ini nanti kan. Makanya kayu, kalau kayu tadi cuci, nanti mau berwudu cuci lagi, dia tetap bersih. Dan satu kayu itu bisa tahan berbulan-bulan. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Yang saya pegang ini saja sudah 9 bulan. Gak habis dia. Lagian siapa boleh yang makan kayu? Kecuali makannya dia sehari, habis juga tuh, ya. Nah, jadi Bapak Ibu belilah kayu siwak. Walaupun malu nanti masangkannya di depan orang sesekali, setidaknya kalau bisa bersiwak, jangan lagi bertanya apa itu kayu siwak katanya. Dibilang kawan bukan, congkel gigi juga ada. Di muda-muda itu orang. Kemudian dari Sayyiduna Umar Maula Uthman, Sayyiduna Uthman punya kuda namanya Hukran. Anna Uthman, kata beliau, bahwasanya Sayyidina Uthman da'a biwudu'in faghasala kaffaihi thalatha marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat thumma al-yusra mithlu dhalika thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat thumma al-yusra
مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman kata beliau meminta air dan biwudu'in, meminta air kan kuda. Kalau yang namanya kuda itu ya disuruh-suruh. Ambilkan dulu air maupun wudu. Da'a biwudu'in, meminta supaya pembantunya tadi mengambilkan air wudu. Lalu kemudian kata Sayyiduna Umar, faghasala kaffaihi thalatha marrat, beliau membasuh tangannya 3 kali. Kalau ada kudanya, biasanya kudanya itu menuangkan kayak ceret supaya airnya tidak boros. Kita tidak menyadari dalam berwudu terlalu banyak air berlebihan. Apalagi kan di masjid itu pernah saya mau berwudu seperti air maju, deras sampai basah tangan kita. Maka pihak masjid harus membeli alat. Ketika itu dilengketkan di keran, mengalir dia lebih halus. Susah kan? Harus ganti keran. Oke, terus ganti keran. Ada solusi yang tepat. Pihak masjid beli selang, dipotong sesegi, tancapkan ke keran. Itu akan membuat tekanannya tidak terlalu kencang, bisa diatur. Air tidak boros. Orang yang berwudu itu pun bisa tenang, tidak khawatir. Jadi Sayyidina Utsman dituangkan itu air pakai ceret atau pakai apalah yang biasa digunakan. Tadi semua menceret, lalu ditampung. Pertama kata beliau, faghasala kaffaihi thalatha marratin, dibasuh Sayyidina Utsman dulu tangannya 3 kali. Tangannya sekali, sekali lagi, 3 kali. Itu dulu. Maka kita kalau mau berwudu, basuh dulu tangan. Tsumma tamadmada, lalu Sayyiduna Utsman kata beliau berkumur-kumur dulu. Madmadah itu memasukkan air ke mulut, kumur-kumur. Kadang orang yang menghidupkan keran sepanjang dia berkumur-kumur, keran itu hidup terus. Banyak air tumpah, sayang. Nah, jadi kecilinlah kalau kita mau membuat sunnah-sunnahnya ini. Ambil, berkumur-kumur. Wastansyaqa, Sayyidina Utsman juga beristinsyaq. Apa itu istinsyaq? Memasukkan air ke hidung. Tangan dulu, nanti kemudian air dari tangan inilah ke mulut, air dari tangan inilah ke hidung. Jadi pastikan dulu tangannya bersih. Wastanthara, air yang dimasukkan ke hidung itu dikeluarkan, namanya istinfar. Jadi istilahnya kalau memasukkan air ke mulut namanya madmadah. Apa namanya, Bang? Madmadah. Jangan nanti ditanya cucu, ditanya anak, tugas di sekolah,
Apa itu madmadah ayah? Madmadah itu madmadah katanya, madmadah pula katanya, ya. Nah, jadi madmadah memasukkan air berkumur-kumur. Yang kedua istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Yang ketiga, air yang dimasukkan ke hidung itu keluarkan, itu namanya istinfar. Alif lam fa, istinfar. Ya. Summa wasala wajahahu tanah mamat. Barulah Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Umar ini mulai membasuh wajahnya 3 kali. Hadisnya kan summa wasala wajahahu tanah. Ulama fikih menjelaskan dengan gabungan niat, innamal a'malu binniyat. Pada saat dia mau membasuh wajah di sini niat. Kalau di hadis dibaca tak akan kelihatan. Makanya saya bilang pada pertemuan yang lalu, kalau orang membaca hadis saja dan melihat bagaimana keterangan ulama fikihnya, ulama yang mensyarahkan hadisnya, bisa dia nanti keliru memahami hadis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim, tapi dia yang salah memahami hadis ini. Ya, basuh wajah berapa kali? Salam marratin, 3 kali. Kata ulama fikih, kalau kita membasuh wajah pakai air, begitu air itu kena ke wajah, putus dah niat. Nawaitu wujuha lillahi ta'ala. Pendek aja, kau usah benar-benar. Kau nanti gak bisa. Kau udah bisa panjang kau. Nawaitu wujuha lillahi ta'ala. Dalam hati tumpah air itu ke wajah, maka niat pun putus. Sabukan tangan ini ke semua wajah. Kalau sudah disatukan, 1 kali. Kalau tidak disatukan, ini yang kena, di sininya tak kena. Ditampungnya sekali lagi, sedikit lagi dan kena di sini. Ditampungnya sekali lagi, kena di sini. Baru sekali kesudah diputar. Makanya supaya dianggap tumpahan pertama itu satu basuhan, jangankan semua tangan ini rapalkan ke semua wajah, udah penuh dianggap sekali. Karena sepanjang tangan masih di wajah, disatu-satukan, itu masih dianggap syai'un. Tapi kalau gini kan, udahlah cerita. Apa yang begitu berwudu? Makanya berwudu itu jangan cerita. Ini di situ dia berwudu. Apa yang pesta hari Minggu dikatakan sama ibu yang di sampingnya? Kata siapa? Saya pun tak tahu. Mungkin Ustaz apa ya? Nah, jadi kalau begitu cara berbudulnya nggak boleh, nggak sadar yang mana yang sudah disatunya. Jadi Sayyidina Utsman 3 kali. Kita kalau menghitung 3 kali basuhan ini sekali. Yang sekali ini basuhan wajib. Tidak boleh basuhan yang wajib itu kembali ke air yang tidak sampai 2 bulan. Mustahil jadinya. Basuhan yang kedua dan ketiga kan. Andai basuhan pertama ini, andai ada ember di sini ya, ditampungkan basuhan pertama sekali, udah selesai sekali. Andai dia basuh kembali air disentuh, karena sunnah basuhan kedua ketiga. Tapi kalau dia basuh di sini, nggak kena di situ, tetapi cara semuanya. 3 kali dia tuangkan ke sini baru kena semua, dianggap 3 kali itu basuhan wajib. Makanya
Berwudu itu harus sadar kita untuk menuangkan air tersebut. Thumma qasala yadahu yumna ila mirfaqi thalath. Kata beliau, kemudian Sayyidina Utsman membasuh tangannya sampai ke siku thalath marrati, 3 kali. Tuangkan. Disapu juga, lewatkan ini yang batas wajib, tapi lewatkan sunnah. Sekali lagi, nggak usah banyak kali, 1 ember 1 tangan. Ini sebenarnya satu botol ini yang ada manis-manisnya ini. Ada kan manis-manisnya ini? Bisa 1 botol ini berwudu selesai. Cuma prakteknya kalau kita lihat 1 botol ini hanya bergumur-gumur. Bayangkan kalau begitu cara berwudunya mubadir. Saya sanksi kalau misalkan segitu airnya. Sanksi itulah keberhasilan setan menggoda kita supaya tidak yakin dalam berwudu. Nanti coba praktekkan. Saya praktekkan. Kalau saya berwudu dengan menggunakan air yang banyak, pengaruhnya nanti di sholat itu kita berlawanan dengan setan karena was-was kita banyak. Tapi kalau berwudu dengan irit gunakan secukupnya, maka itu akan susah bagi setan menggoda kita pada saat sholat. Tapi orang meremehkan. Basuh wajah, tampuk, sapukan semua sekali. Ini kan 1 baju sama, baru melahirkan nasi. Apa kata setan? Tiap kali wani katanya. Inilah kawan-kawan saya nanti di neraka katanya. Jadi kita harus lawan setan, karena setan itu tidak akan membiarkan kita sholatnya tenang. Kenapa? Karena kalau sholatnya tenang, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dia buat sholatnya supaya tidak khusyuk. Awalnya di wudu, dibuatnya asal-asalan kita. Sayyidina Utsman membasuh tangan sampai siku kanan, thumma yusra dzalika, lalu ke kiri juga 3 kali. 1, siram lagi, 2, 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, lalu kemudian beliau menyapu kepalanya. Kalau yang namanya menyapu, kan mesti harus terkumpul di sini air. Hidupkan, sentuhkan tangan. Udah tak ada lagi air, tapi ada di sini sisa-sisanya. Itu namanya menyapu. Menyapu itu kalau ingin yang bagus, kalau minimalnya 3 helai rambut pun bisa kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi setidaknya sabun. Kalau mau yang penuh kepala, semua juga sunnah. Ini kita ambil selebar ini, satukan dengan berat. Ubun-ubun kita itu dapat. Thumma bersama rijlahul yumna ila ka'bayn thalatha marrat. Baru beliau kemudian membasuh kakinya yang kanan 3 kali sampai ke matanya. Thumma yusra min dzalik, lalu kiri seumpama demikian. Selesai Sayyidina Utsman berwudu, apa kata beliau? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza, seperti yang saya buat inilah
saya pernah melihat Nabi berwudu. Ada pula orang, gak ada itu. Nabi mengatakan berwudu basuh ini, basuh ini. Sayyidina Utsman langsung melihat, langsung mempraktekkan. Apa itu gak dianggap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, perbuatan orang, dilihat Nabi, Nabi membiarkan, itu sunnah. Nah ini jelas dibuat oleh Nabi, dicontoh oleh Sayyidina Utsman. Kata beliau, saya melihat Nabi berwudu demikian. Tapi ada lagi sahabat yang melihat Nabi membasuh sekali. Menandakan bahwa 3 kali itu 2/3-nya sunnah, 1-nya yang wajib. Jadi hadis itu tidak berbenturan. Ini harus membentur-benturkan hadis. Ini hadis saya, hadis mana? Sama-sama hadis Nabi. Ketika banyak riwayat, datanglah ulama fikih, berijtihadlah mereka, beginilah hukumnya, beginilah hukumnya. Tinggal kita menikmati dan membaca atau mengamalkan. Ada pula yang berkata ulama fikih, kan itu pendapat ulama fikih. Dia pikir ulama fikih itu tidak melihat bagaimana istinbat Al-Quran dan hadis. Semakin kita belajar, semakin sadar kita, ternyata Quran dan Sunnah itu tidak boleh dikutak-katik oleh siapapun yang tak belajar agama. Kalau ditanya dia, tahu istifham apa ya? Tak tahu. Huruf saja. Kalau Al-Quran menyebut dengan huruf ini, hadis dengan huruf ini, maka akhirlah hukum seperti itu. Tak tahu ya. Nah, makanya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan melihat hadis kalau tidak melihat bagaimana penjelasan ulama fikih terkait dengan maksud dari hadis tersebut. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? Silakan. Ada Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kontrak. Ada masalah keluarga dan sahabat kami yang akan menikahkan anaknya yang hamil di 2 bulan. Tapi karena udah terlalu 2 kali Ustaz, jadi si ayah kan tidak mau menikahkannya. Padahal dia masih punya uang dan adik-adiknya. Tapi keluarga saya tadi tidak mau menikahkan karena sudah termarah dan jadi antara pihak ponak saya tadi sama suaminya untuk kita memberi wali. Apakah itu sah nikahnya? Sebenarnya masih ada wali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikah illa biwaliyyin wa syahidai 'adlin. Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sah pernikahan tanpa adanya wali dan tanpa adanya 2 saksi. Yang ditanya wali. Wali itu dalam pernikahan itu ada tingkatannya. Tidak boleh kewalian itu berpindah ke yang lain sepanjang masih ada itu wali urutan pertama. Seorang perempuan walinya ayahnya. Ayahnya nggak ada, kakeknya.
Kakek dari ayah, bukan dari ibu. Kakeknya dari Ki, kebalik papan, meninggal saudaranya. Saudaranya tidak ada, barulah nanti pindah ke pamannya. Saudaranya tidak ada, anak saudaranya, pamannya tidak ada, anak pamannya itu berurutan. Kasus yang ditanya tadi, si perempuan ini punya ayah, betul ya? Ayah. Ayahnya ini adalah wali bagi dia. Kandung ini, ayah kandung. Ayah kakek itu namanya wali mujubir. Apa? Apa itu wali mujubir? Wali yang boleh memaksa anak dia menikah dengan lelaki pilihannya. Boleh, artinya sah, cuman kalau bisa jangan. Pernikahan itu harus ada konfirmasi ke anak perempuan. Tapi andai terjadi si ayah punya anak perempuan, diam-diam dia nikahkan anak itu tanpa sepengetahuannya, datang dia ke masjid Ikhwanul Muslimin. Siapa yang ceramah itu? Katanya Ustaz Iqbal. Ayo kawan, saya ke sana, katanya. Habis ceramah datang dia ke sini. Ketua BKM di sini. Pak Ustaznya lihat sini dua orang tua saya. Lalu dibilang, Ustaz, iya, saya punya anak perempuan, namanya Siti Musdalifah. Terus gini, anak saya itu masih sedang sekolah, cuman saya khawatir di sekolahnya itu dia nakal. Saya nikahkan sama Ustaz, tinggal Ustaz dan nanti yang mengontrol dia ke sana bagaimana dia di sekolah. Gak tahu mana tuh. Ketua BKM datang 2 orang. Saya nikahkan ke Ustaz, anak saya siang dengan mama sekian. Bagaimana saksi? Sah. Itu nikahnya sah karena walinya wali mujbir. Saya pun langsung langsung pikiran, mana yang namanya di sekolahnya langsung datang dia. Saya pegang, jangan pegang. Engkau adalah istriku. Langsung dia menikah. Sah, itu wali mujbir. Jangan ibu aminkan. Ini contoh, ya. Ini namanya wali mujbir. Wali mujbir bukan demikian. Nikahnya sah, tetapi tidak semua dalam fikih itu sah. Bagus diterapkan. Hati-hati dalam fikih. Fikih itu sah, tidak sah, wajib, sunnah, itu hitam putih. Tetapi tidak semua yang sah itu pantas diterapkan. Lihat situasi dan kondisi. Nah, kasus yang tadi ini si ayahnya tampaknya bersikeras ya, tak mau dia menikahkan. Ya, ayahnya ada, tidak mau dia menikahkan. Kenapa? Karena lelaki yang mau menikah dengan anak dia itu tidak punya mobil Fortuner. Andai ada kayak cepat itu, oke katanya. Ini nggak ada. Mungkin dengan alasan yang lain, Allah alam bisawab, perwalian ayah ini karena dia tidak mau, tidak boleh dinikahkan oleh kakeknya, abangnya, anak abangnya, pamannya, anak pamannya, nggak boleh. Tapi harus dinikahkan. Baik, karena walinya ini tidak mau, maka dalam fikih disebut dia dengan wali abol. Apa? Apa itu wali abol? Wali yang tak mau menikahkan.
Kalau wali amr seumpama itu tidak mau yang menikahkan, solusinya hanya satu, wali hakim yang menikahkan. KUA. Hanya itu solusinya. Nggak bisa apa, nggak bisa, kecuali dia bilang, saya nggak mau mana saya menikahkan, mana abangnya, siapapun kalian, saya wakilkan. Kalau dia mewakilkan, bisa. Ini kan mewakilkan, mana mau dia mewakilkan, orang dia udah marah, nggak mau menikahkan. Maka satu-satunya adalah KUA. Siapa? Bukan ustaz setempat, nggak ada di situ tanggung jawab ustaz. Walaupun dia syekh, nggak ada tanggung jawab. Kenapa? Karena ada yang punya wewenang di situ. Siapa? KUA. Makanya siapa yang punya KUA, saudaranya, tugasnya itu menikahkan aja terjadi itu. Ya, jadi itu namun sampaikan ke keluarga. Kalau misalkan tidak lagi bisa dirayu itu orang tuanya, ini apa? Ada mau menikah bisa jadi maksiat nanti kalau udah nikah. Solusinya datang ke KUA. KUA itu yang menikahkan, nikahnya sah. Tetapi kalau menurut saya sebelum ke KUA, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat yang diajak untuk langsung konfirmasi dengan sebab batai. Mungkin karena belum dapat masukan itu keaslian. Kenapa? Karena dia tidak sepakat dengan calon suami anaknya. Itu sebenarnya intinya itu. Ya, di situ ada saja. Itu caranya ya. Baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian ini bermanfaat buat kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.